Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin, Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bukan Tuhan, kita mau bersuka cita. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulaikan ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menari buat Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay. Kita mau bertambah-tambah lagi di dalam Tuhan. Yesus dalamku bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Kasih Yesus ada dalam setiap kehidupan kita dan kita mau tetap bersuka cita, Amin. memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalirnya ke sana dulu ya.
cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yang bersukacita mari menari. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, Haleluya. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Yesus adalah sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Puji Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku. Yesus, amin. Sahabatku dan Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku, haleluya, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sahabat kami yang sejati. Engkau sahabat kami yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik kita angkat pujian kita. Kita angkat penyembahan kita dimanapun kita berada saat ini. Kita yakin dan percaya Yesus adalah sahabat sejati, ada bersama kita pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar, Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Yesus sahabatku, Yesus Sahabatku dan dan Tuhan. Yesus sahabatku dan Tuhan. Yesus sahabatku dan Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan Engkau sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat hari ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami untuk kami dibekali, untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat guru-guru yang sebentar akan melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu lagi. Yeay. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sampai hari Minggu lagi. Ya, adik-adik pasti sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita ada, kita bisa bernafas. Semua karena Tuhan. Kita bisa makan. Semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, nanti saya mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang pernah keluar malam hari? Jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, atau jam 1? Wow. Siapa di antara adik-adik yang pernah? Ngapain sih keluar malam-malam ya? Nanti kita malah sakit. Tetapi ada loh yang hidupnya di malam hari. Pada siang hari dia istirahat. Tetapi ketika malam hari dia bangun. Dia mencari makan. Dia kesana kesini. Ada yang tahu? Iya, kelelawar. Kelelawar dia terbang pada malam hari. Tetapi pada siang hari dia tidak banyak beraktivitas. Dia lebih banyak beristirahat. Nah, siapa lagi yang suka jalan malam-malam? Biasanya suka di antara rumah-rumah, maksudnya di dekat rumah-rumah, di rumah adik-adik atau di kompleks yang lain. Ya, dia adalah penjaga malam, security, bagian keamanan yang menjaga malam supaya rumah kita tidak dicuri, supaya rumah kita aman dari
pencurian pada malam hari, karena pencuri pun banyak yang aktifnya pada malam hari. Nah adik-adik, ada nggak di antara adik-adik yang pernah ketika ingin tahu sesuatu, ketika ingin belajar sesuatu, menghampiri, datang kepada gurunya malam-malam? Atau telepon malam-malam, "Guru, aku nggak ngerti ini, aku mau tahu ini apa sih?" Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, tapi ada loh yang dia ketika melihat sesuatu yang wow, ketika dia melihat mujizat, dia penasaran. Dia datang pada malam hari. Ketika orang-orang sudah mulai istirahat, dia, wah, sudah tidak ada yang lihat aku. Dia pergi kepada pembuat mujizat itu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar suatu cerita yang luar biasa, suatu firman Tuhan yang luar biasa, terdapat dalam Injil Yohanes. Di mana Injil Yohanes, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Good, pintar adik-adik. Nah, firman Tuhan ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Adik-adik mau tahu sesuatu? Dalam Injil Yohanes ini, dari pasal 1 sampai pasal yang ke berapa ya? 20 kalau nggak salah. 21. Kita akan belajar, adik-adik mungkin bisa baca di rumah. Kita akan melihat betapa hebatnya Yohanes ini. Dia ingin memberitahukan kepada orang-orang, ingin memberitahukan kepada kita bahwa bisa dibilang pasal 1 dan sampai pasal yang ke-10 itu disebut kitab mujizat. Karena begitu banyak mujizat yang Tuhan buat. Karena begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Nah, karena juga Yohanes sang penulis ini mau menunjukkan kepada orang-orang, kepada semua yang membaca kitab ini bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Dia yang datang dari Allah, datang ke dunia. Nah, siapakah seseorang tadi yang datang malam hari, yang datang pada malam hari? Dia adalah Nikodemus. Nikodemus. Kita akan melihat firman Tuhan ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-21. Nah, siapakah sih Nikodemus itu? Sehingga dia menemui Yesus itu pada malam hari. Kenapa sih Nikodemus mau menemui Yesus pada malam hari? Sehingga ketika orang-orang tidak ada yang melihat, yuk kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang 1 dan kedua. Nanti saya baca untuk kita semua ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dan dia merupakan pemimpin agama Yahudi. Agama Yahudi ini hanya percaya kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah. Dan Nikodemus datang kepada Tuhan karena dia takjub melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Dikatakan semua yang Yesus lakukan itu hanya Allah yang bisa menyertainya. Karena Nikodemus hanya percaya Yesus, bahwa Yesus adalah seorang guru. Dikatakan tadi ayat yang kedua dikatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nikodemus hanya percaya bahwa Yesus adalah seorang guru, seorang rabi kalau pada saat itu yang diutus Allah. Nikodemus tidak tahu kalau bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, Nikodemus menyadari bahwa Yesus berasal dari Allah. Oleh sebab itu Nikodemus datang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus. Tetapi yang Yesus mau adalah adik-adik, yang Yesus mau adalah orang-orang yang melihat mujizat Yesus, orang-orang yang mendengar khotbah Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus adalah supaya mereka mengerti pengajarannya Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan pada beberapa ratus tahun sebelum Yesus hadir. Yesuslah yang akan menebus seluruh dosa-dosa manusia. Yesuslah yang akan menyelamatkan manusia.
Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu yang Yesus mau, adik-adik. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan Yesus adalah anak Allah, Yesus yang datang dari surga. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yesus menjawab, tadi ketika Nikodemus bertanya, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Nah, adik-adik, di sini Nikodemus melihat secara fisik. Coba adik-adik bisa nggak masuk ke dalam perutnya mamanya lagi? Bisa nggak? Atau adik bayi bisa nggak masuk ke dalam perut mama lagi? Tidak bisa. Yesus mengatakan kepada Nikodemus adalah bagaimana dia bisa melihat kerajaan Allah dan dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus anak Allah. Dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, dia akan melihat kerajaan Allah dan dia akan lahir baru hanya oleh percaya kepada Yesus. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus ketika ia percaya kepada Yesus, ketika ia menerima Yesus sebagai juru selamat, ia harus lahir baru. Apa sih lahir baru itu? Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita membuka hati kita, maka kita akan memberi diri kita dibaptis oleh air. Kita meninggalkan segala kesalahan-kesalahan dan kita mengambil komitmen untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, untuk menjadi pengikut Tuhan dan juga membuka hati kita untuk roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, untuk roh Tuhan menuntun hidup kita, untuk roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Sehingga kita ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita mampu melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa sih adik-adik hal-hal yang tidak baik? Ketika kita harus berbohong kepada orang tua, ketika kita harus mungkin mengambil uang orang tua ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak jujur kepada orang tua, kita tidak jujur kepada guru, dan kita terlebih lagi kita tidak jujur kepada Tuhan, adik-adik. Tetapi ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melakukan itu lagi dan kita tidak akan pernah mau melakukannya lagi. Ya adik-adik ya, biar Tuhan terus memimpin hidup adik-adik, biar Tuhan terus hidup dalam hidup adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih Yesus datang ke dunia? Ada yang tahu? Kenapa Yesus rela yang tadinya hidup tinggal di surga, tempat yang indah, tempat yang sangat nyaman, tetapi Yesus mau turun ke dunia untuk adik-adik, untuk tante Sesa, untuk papa mama. Yuk kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tante Sesa yakin adik-adik pasti sudah hafal semuanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Karena cintanya kepada adik-adik, cintanya kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan mau semua orang selamat. Tuhan mau orang-orang memiliki hidup yang kekal. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang beriman, kepada adik-adik, adik-adik yang percaya kepada Yesus, kepada papa, mama, opa, oma, om, tante yang percaya kepada Yesus. Tuhan sudah menyiapkan tempat yang indah buat adik-adik, buat kita semua. Dan juga Yesus datang ke dunia, Yesus mau memberikan keselamatan. Dan karena Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita semua, sehingga dia mau datang ke dunia untuk memberikan kita keselamatan. Nah adik-adik, jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah korbankan buat hidup kita ya adik-adik ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik yang saat ini masih duduk di bangku sekolah,
Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk manis? Apa kita hanya menunggu, oh nanti hari Minggu aku mau AO Kids, selesai? Apakah hanya sekedar sampai di situ? Tidak adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, setiap hari kita harus rindu akan Tuhan. Yang terus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus mengenali siapa Yesus dan dilahirkan kembali. Kita mengenali siapa Yesus dan hidup kita lahir baru, hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Kita belajar lagi tentang Yesus, kita rindu mengetahui lebih lagi tentang Yesus. Dan kita harus berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kapan sih kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak ada yang tahu adik-adik, tidak ada yang tahu kapan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pasti, yang kita tahu, yang harus kita lakukan selama kita masih hidup, selama adik-adik masih bernafas, selama adik-adik masih sekolah, adik-adik masih makan, adik-adik masih sehat, kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik ada yang nggak mengerti, adik-adik bisa tanya papa, mama, atau om tante yang ada di gereja. Dan juga adik-adik harus terus berdoa. Berdoa bukan hanya ketika kita mau makan. Berdoa bukan hanya ketika kita mau tidur atau ketika kita ingin pergi. Biar Tuhan jaga, tidak. Tetapi kita harus terus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Minta Tuhan terus memimpin hidup adik-adik. Tuhan pasti mau memimpin hidup adik-adik. Dan adik-adik, jangan adik-adik marah, jangan adik-adik takut, jangan adik-adik dendam, sakit hati ketika kita sebagai orang Kristen kita diolok-olok. Jangan pernah membalas apa yang mereka lakukan buat kita. Tetapi mari kita mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Mengasihi mereka karena Tuhan mau kita lakukan adalah mengasihi orang-orang. Menunjukkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita salurkan kepada orang-orang. Dan baiklah adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik adik-adik di rumah, di sekolah, di perjalanan, sedang liburan. Kita menjadi teladan, kita menjadi kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang melihat kita datang, hei dia datang. Jangan ketika kita datang, males aku, ada dia. Adik-adik mau digituin? Enggak ya, tapi marilah kita belajar dari seorang Nikodemus. Dia melihat apa yang Yesus lakukan sehingga dia rindu untuk mengenal siapa pembuat mujizat itu. Nah adik-adik yang sudah banyak ditolong oleh Tuhan, adik-adik yang sudah banyak diberkati oleh Tuhan, mari kita memiliki kerinduan untuk lebih lagi mengenal siapa yang sudah memberkati kita, siapa yang sudah menolong kita. Dimanapun adik-adik rindu, dimanapun adik-adik ingin bersekutu dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Puji Tuhan, jangan takut, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik yang akan melaksanakan ulangan untuk naik-naikan kelas, atau adik-adik yang sudah menghadapi yang namanya ujian akhir sekolah, percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong adik-adik. Ya, yuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus datang dari surga. Yesus datang untuk menyelamatkan kami semua. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami mau terus percaya, selamanya kami mau percaya kepada Tuhan. Sebab begitu baik, sebab begitu banyak yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, masa sekolah kami, biar kami menjadi anak-anak yang pintar, kami menjadi anak-anak yang cerdas, yang smart Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhan kami, memberkati masa depan kami.
Berikan kesehatan yang baik kepada masing-masing kami Tuhan. Orang tua kami, pekerjaan yang Engkau memberkati. Selama masa pandemik ini Tuhan, tolong jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan. Dan pimpin kami untuk kami juga bijak menjaga diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati, biarlah Tuhan Yesus terus menolong kami. Dan kami yang akan menghadapi ulangan naikkan kelas Tuhan. Tolong kami, mampukan kami mengerjakan setiap soal-soal. Dan juga teman-teman kami yang sudah menghadapi ujian dan menantikan hasil ujian Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Kami percaya Engkau akan memberikan sukacita kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini hidup kami. Kami mau serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.